Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Luan Learning. Hari ini saya akan membahas tentang foramina basis krani interna. Jadi saya mau teman-teman semuanya untuk screenshot ya, atau dipahami dulu lah foramen-foramen yang penting di sini sebelum saya nanti akan menjelaskan fungsinya. Foramen-foramen yang penting di sini sudah saya tandai dengan tulisan yang berwarna biru. Kalau yang tulisan yang warna merah itu tadi, ini nggak penting ya, tulisan yang warna merah itu catatan yang ketinggalan. Terus bisa di-download juga catatan ini, PDF full ini di deskripsi di bawah. Terus ya, lanjut kita fokus poin yang pertama, yaitu foramina cribrosa. Foramina cribrosa itu yang ini, yang bolong-bolong kecil, dia bolong-bolong kecil di lamina cribrosa. Di foramina cribrosa itu sendiri itu nanti dilewati oleh nerve 1 olfactorius. Dia berfungsi untuk penciuman. Oke, kita bahas nerve 1 olfactorius. Jadi nerve 1 olfactorius itu kan dia sensori ya. Jadi pertama sensor diterima oleh kavum nasi atau rongga hidung, terus dia ke foramina cribrosa, terus dia nanti ke bulbus olfactorius. Bulbus olfactorius ini nanti yang akan mengirimkan sinyal ke otak, sinyal sensorinya itu tadi. Terus jadi kedua ada kanalis opticus. Kanalis opticus itu dilewati oleh nerve 2 opticus. Yang mana sih kanalis opticus itu? Yang ini. Ini kanalis opticus. Di kanalis opticus itu sendiri itu nanti ada nerve 2 opticus yang dia fungsinya untuk penglihatan. Nah, penglihatan ini adalah bagian dari sensori. Ketika sensori itu nanti kan dia dari organ yang menerima sensorinya ke otak. Jadi dia pathway-nya dari retina lalu ke kanalis opticus, lalu optikiasme. Waduh, optikiasme ki apa maneh, Raf? Apa itu optikiasme? Jadi di sini optikiasme itu ini retina ya, coba diterima dari retina di sini. Terus dia nanti akan tiba di kanalis opticus, lalu optikiasme itu di sini, Rek. Di sini adalah pertemuan di antara saraf dari mata kanan dan kiri. Dan setelah melewati optikiasme, itu nanti mereka akan menuju ke optic tract. Optic tract itu yang mana, Raf? Sebentar, sahabat. Optic tract itu dia setelah setelah optikiasme, optic tract itu yang ini ke sini. Kenapa kok dia melewati optic tract sampai belakang? Dikarenakan di belakang ini itu adalah tempat korteks visual. Jadi bagian otak yang menerima rangsangan dari visual itu ada di belakang, ada di occipital. Jadi kenapa kok dibawa ke occipital ya? Karena di situ tempat otaknya memproses. Oke, lalu kita lanjut ke visura orbita superior. Visura orbita superior itu yang mana? Itu yang sini. Di sini ada apa? Di sini ada lubang agak panjang yang namanya visura orbita superior. Di visura orbita superior ini ada banyak sekali nerve yang akan melewati, yaitu salah satunya nerve 3 oculomotor, terus nerve 4 trochlearis, nerve 3 oculomotor, nerve 4 trochlearis, nerve 6 abducens. Nerve 3 oculomotorius ini dia berfungsi untuk levator palpebrae superioris. Di sini levator palpebrae superioris yang berfungsi untuk membuka dan menutup kelopak mata. Terus otot-otot mata itu diinervasi di sini di visura orbita superior. Nah, di sini ada visualisasinya superior oblique. Ini otot superior oblique, teman-teman, yang berfungsi untuk mengangkat dan menutup, mengangkat bola mata kita, bola mata loh ya, bukan kelopak matanya, itu diinervasi oleh nervus 4 trochlearis. Terus lateral
rectus yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita ke arah lateral itu diinervasi oleh saraf ke-6 yaitu abdusen. Sisanya itu diinervasi oleh saraf yang ketiga yaitu okulomotor. Jadi yang okulomotor itu banyak sekali ya. Superior rectus, medial rectus, inferior oblique, inferior rectus itu dia ke ini, apa namanya? Dia ke nervus yang ketiga. Oh, sorry. Superior rectus itu dia itu tidak hanya mengangkat mata ke atas, tapi dia juga kayak ya mengangkat mata ke atas ya, tapi kayak dia itu kayak ke dalam gitu loh, mengangkat mata ke atas. Kalau mata ke atas kan dia kan kayak yang hitam-hitamnya ini kan ke atas, terus dia akan ke dalam gitu. Oke, terus lanjut dong sih. Terus di sini di viscera orbita superior ini juga ada yang namanya nervus trigeminal, terutama trigeminal yang cabang pertama, yaitu ophthalmicus. Ophthalmicus ini adalah dia saraf yang bersifat sensori trigeminal. Trigeminal itu dia sensori banyak ya. Dia trigeminal ada 3, ophthalmicus, maxillaris, lalu mandibularis. Jadi dia ini berfungsi sensorinya. Kalau ophthalmicus dia yang bagian atas, bagian frontal sini, terus bagian mata juga. Terus kalau maxillaris ya dia bagian maksila, dia sensori bagian maksila. Terus kalau mandibularis dia sensori bagian mandibula. Salah satu dari trigeminal yaitu trigeminal cabang 1 atau ophthalmicus itu dia berada di sini, berada di viscera orbita superior sini. Ya. Terus foramen rotundum ini 4 foramen rotundum. Nah, foramen rotundum ini itu dia isinya adalah trigeminal cabang 2. Trigeminal cabang 2 maxillaris yang dia bisa saya sebutkan tadi dia sensori di bagian maxillaris. Terus yang ketiga terus ada foramen ovale. Foramen ovale itu di sini. Hati-hati banget ya kalau ujian praktikum foramen ovale, foramen rotundum ini deket-deketan banget. Nanti takutnya kalau kebalik satu sama lain. Oke, di sini foramen ovale itu fungsinya sensori motor. Jadi selain fungsi sensori di mandibular, dia juga berfungsi sebagai motor. Motor itu yang menggerakkan suatu otot, menginervasi suatu otot. Kalau nggak salah pada praktik kedokteran gigi ya, ketika kita mau mencabut gigi bawah, itu yang disuntik, yang dibius itu adalah untuk menghambat sensori dari mandibula, terutama di mandibular foramen. Nah, terus yang motornya dia menginervasi tensor timpani muscle. Ini di telinga sih. Ini nggak terlalu didalami juga nggak apa-apa. Terus dia juga menginervasi tensor veli palatini. Ini sekitar di atas mulut sini. Dia juga diinervasi oleh trigeminal cabang mandibularis. Terus trigeminal cabang mandibularis ini dia juga sebagai saraf sensori dari 2/3 anterior lidah, 2/3 lidah depan. Lidah depan. Bersama dengan saraf ketujuh itu nanti. Nanti saya akan jelaskan yang saraf ketujuh. Oke, lanjut ke foramen spinosum. Foramen spinosum lagi-lagi adalah foramen yang berdekatan. Kenapa saya kasih 5 araf? Kenapa nggak nomor 6? Soalnya dia nggak dilewati nerve.
Jadi di foramen spinosum ini itu ada yang namanya arteri meningia media. Dia vaskularisasi durameter dan meningia of course pada fossa cranii media dan anterior. Jadi dia yang mensuplai pembuluh darah ke pinggir-pinggir ini loh, Rek. Pinggir-pinggir kalvaria itu lewat arteri meningia media. Terus yang 5B di sini ada foramen lacerum. Foramen lacerum yang mana, Raffi? Di sini foramen lacerum. Itu kecil-kecil lagi. Sangatlah rawan untuk terbalik-balik. Di sini 5B karena laki-laki tidak dilewati nerve. Di sini dilewati oleh arteri carotis interna. Di arteri carotis interna ini adalah arteri utama yang menyuplai darah ke bagian otak. Jadi di sini ada foramen lacerum itu di sini. Oke, lanjut Raf ke meatus acusticus internus. Jadi di sini nggak terlalu terlihat ya foramennya kalau di preparatnya Yokochi ini. Meatus acusticus internus itu yang ini. Oke, di meatus acusticus internus ini itu nanti akan ada yang namanya nervus 7 facialis. Dia ini adalah nervus motorik utama yang menginervasi seluruh otot wajah. Jadi saya ngomong di sini itu otot-otot yang menginervasi mulut saya itu juga diinervasi oleh nervus 7 facialis. Nah, dia juga merasakan sepertiga anterior lidah. Nah, jadi selain trigeminal tadi, yang merasakan itu juga nervus 7 facialis. Nah, jadi dia adalah saraf yang bersifat dua-duanya, bersifat sensori motor. Sensori motor. Jadi dia ada sifat sensorinya, ada sifat motornya. Untuk pathway-nya dia of course di sini ada nervus facialis yang berawal dari konteks. Soalnya dia nervus motorik kan, dia dari otak dulu, otak memerintah untuk melakukan sesuatu, lalu nervus motorik akan menyalurkannya. Terus coba tak gambarin ya pathway-nya dari sini. Terus meatus acusticus internus yang di sini di telinga meatus acusticus internus, lalu dia masuk ke foramen stylomastoideum, lalu dia menyebar ke seluruh wajah untuk menginervasi semua otot-otot di wajah. Oke, lalu di meatus acusticus internus ini juga dia ada nervus 8 vestibulococlear. Nah, dia kan meatus acusticus internus itu kan di lubang telinga sini. Of course lah dia diisi nerve yang dia berfungsi untuk pendengaran. Nah, di sini pendengarannya itu namanya nervus cochlear. Kalau yang vestibulo itu adalah nervus yang mengatur keseimbangan. Jadi keseimbangan dari tubuh itu dia diatur oleh nervus vestibular. Dua-duanya adalah sensori dan kedua-duanya kan berfungsi dalam ketika kita itu kayak nggak sadar gitu ya. Kita kan nggak menyuruh telinga kita untuk mendengar. Jadi dia berakhir di cerebellum atau otak kecil gitu. Terus lanjut ke foramen yang selanjutnya yaitu foramen jugularis. Di sini foramen jugularis. Fokus poin yang ketujuh. Foramen jugularis ini dia itu merasakan sepertiga posterior atau sepertiga belakang dari lidah. Jadi di sini yang sepertiga posterior itu diinervasi oleh nervus 9 glosopharyngeal. Oke, nervus 9 glosopharyngeal dia menginervasi sepertiga belakang dari lidah. Di sini juga ada nervus yang ke-10 yaitu vagus. Vagus ini adalah saraf terpanjang dan paling luas. Dia ini menginervasi otot parasimpatik di organ dalam, kecuali adrenal. Dan dia juga sebagai neuron sensori di organ dalam. Nah, dia ini juga menginervasi otot-otot halus di organ dalam. Dia juga sebagai
reseptornya lah, sebagai nociceptor bisa, reseptor sakit bisa, sebagai reseptor sentuhan bisa. Jadi dia sebagai sensori juga sebagai motor. Nah, selain di organ dalam, dia ada fungsinya juga untuk ini sensori di depannya epiglotis, anterior to epiglotis. Jadi di sepertiga posterior, di bagian kecil di depan epiglotis, yaitu di depan sini, itu dia diinervasi oleh vagus. Terus yang dia juga menginervasi otot lidah satu aja yang namanya patoglossus. Lalu di foramen jugularis ini juga dilewati oleh yang namanya nervus 11 accessorius. Nervus 11 accessorius ini dia menginervasi otot-otot leher, terutamanya sternocleidomastoid sini dan trapezius. Trapezius itu yang sini yang nutupin. Nah, dia ini nervus pure motori. Oke, selanjutnya juga ada vena jugularis interna. Setelah darah-darah tadi dibawa oleh arteri menuju otak, dia akan dikeluarkan juga kan darah yang full CO2-nya itu lewat vena jugularis interna. Dia itu juga lewat yang namanya foramen jugularis, seperti namanya. Terus, yang fokus poin ke-8, kita punya kanalis hipoglossus. Kanalis hipoglossus itu yang ini, 8. Oke, kanalis hipoglossus di sini dia akan dilewati oleh nervus 8 hipoglossus. Nervus 8 hipoglossus itu dia berfungsi sebagai inervasi seluruh otot lidah kecuali palatoglossus. Palatoglossus tadi dia sudah diinervasi oleh nerve yang namanya vagus. Di sini sudah ada palatoglossus. Jadi nerve-nerve lidah selain palatoglossus itu dia diinervasi oleh hipoglossus. Terus dia juga itu aja sih fungsinya sih. Terus lanjut ke foramen terakhir, yaitu foramen magnum. Kemarin salah satu dokter ada yang tanya nama lain foramen magnum itu apa. Terus akhirnya aku tanya teman-teman, soalnya aku lupa juga. Di sini ada beberapa jawaban ya. Terima kasih yang sudah menjawab, BTW kalian sangatlah sangar. Ada jawaban yang saya ambil adalah foramen occipitale. Ada yang jawab jari, terus yang ada yang jawab lubang besar. Ya, saya tahu mas, foramen magnum artinya besar, tapi artinya enggak lubang besar juga mas. Ditanjak dokter ya mas kalau jawab kayak gitu. Oke, foramen magnum di sini. Mana foramen magnum? Tahu lah kalian yuk, foramen magnum ya paling besar yuk. Yang ini yuk, dia dilewati oleh medulla spinalis. Oh, medulla spinalis dari C1 sampai coccyx. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar menghadapi ujian-ujian selanjutnya ya. Oke, pokoknya ingat tanhana wihna tansirna ya. Tiada tantangan yang tidak dapat diatasi. Ini ada lembar latihan dari dari basis Grani Interna itu sendiri yang saya dapat dari Google. Bisa dibuat latihan kalau mau uprak gitu ya. Sekian, saya Raffi dari Luan Learning. See you next time. Wah.